dengan level agent. Nah, untuk berbeda ya tahapannya. Biasanya mulainya dari ujian tertulis dulu, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu lomba presentasi. Tahun ini kita bikin dengan format yang berbeda. Tahun ini kita buat lomba presentasinya terlebih dahulu di tanggal 19 sampai 23 Agustus dan kemudian nanti dilanjutkan dengan lomba ujian online. Lomba ujian online-nya juga dilaksanakan di Hotel Bidakara tanggal 20 sampai 24. Artinya teman-teman setelah ikut presentasi nih di hari, misalkan di hari pertama tanggal 19, nanti teman-teman akan keesokan harinya mengikuti ujian online di tanggal 20. Seterusnya sampai misalkan 20 ke 21, 21 ke 22, 22 ke 23, hingga ke 23 ke 24 ya. Jadi dicatat tanggalnya 19 sampai 23 Agustus, lokasinya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Yang teman-teman di luar kota juga nanti bisa datang ke Hotel Bidakara ya pada jadwal tersebut. Oke, ini ada yang mulai nyatet kayaknya, nggak saya kasih tahu dan mulai nyatet-nyatet ya. Eh, untuk upload materinya, karena memang kita lomba presentasi ya teman-teman, jadi kita meminta untuk seluruh peserta untuk mengumpulkan materi presentasi yang akan dipresentasikan di bulan Agustus. Upload materinya itu di tanggal 25 sampai 31 Juli ya Kak Efrida ya. Boleh dicek ya jadwalnya. Betul. Oke, betul ya. Berarti upload materinya tanggal 25 sampai 31 Juli. Jadi teman-teman sampai bulan Juli ke depan itu masih bisa mempersiapkan presentasinya dengan baik. Nanti di periode tersebut teman-teman bisa mengumpulkan materi presentasi yang sudah disiapkan. Filenya berupa apa gitu, bisa PPT, bisa PPTX, mungkin kalau misalkan yang nggak mau diedit-edit oleh panitia juga ada ya, biasanya micro PowerPoint-nya gitu. Um, Apakah bisa berupa Canva? Kalau kami sarankan teman-teman bisa mengumpulkan filenya berupa PPT ya, biar bisa diakses oleh tim panitia. Um, Kemudian teman-teman melakukan presentasi tatap muka dan juga penilaian online, penilaiannya dilakukan langsung oleh dewan juri. Dewan juri biasanya di dalam satu ruangan ya teman-teman itu ada sekitar 10 sampai 15. Bisa aja lebih, tapi kisarannya tuh antara 10 sampai 15 rata-rata. Nah, juri-juri tersebut akan melakukan penilaian terhadap presentasi yang teman-teman lakukan dan juga kemampuan teman-teman menjawab fishbowl. Jadi setelah presentasi itu langsung dilanjutkan dengan menjawab fishbowl ya. Semoga teman-teman udah sering mendengar ya pada saat sharing pembekalannya dengan Pak Andi. Itu kita sering sebutkan ada namanya fishbowl dan juga presentasi. Laptopnya mana? Ah, Oke, boleh dibantu di mute ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke parameter penilaian presentasinya. Nah, parameter penilaian presentasi itu punya bobot keseluruhan dari keseluruhan penilaian adalah 80%. Jadi, kalau misalkan online tesnya itu ada bobot 20% dari total keseluruhan. Nah, adapun bobot-bobot yang mendetail terkait penilaian presentasi itu bisa dilihat ya, ada penampilan 5%, kemudian untuk materinya itu ini semua materi sudah dibagikan ya templatenya di website ICCA. Jadi kalau teman-teman belum sempat lihat website ICCA boleh ya dikunjungi karena di situ ada template presentasi yang wajib diisi. Jadi ada profil peserta, tugas dan tanggung jawab, kompetensi, latar belakang program kerja, kemudian ada kreativitas dalam program. Oke, ini kayaknya harusnya pelayanan ya. Jadi latar belakang pelayanan, kreativitas pelayanan, kemudian hasil atau manfaat dari pelayanannya itu sendiri, kemudian pengembangan diri, kinerja, motivasi pelayanan, teknik presentasi, dan pertanyaan fishbowl. Untuk pertanyaan fishbowl itu punya bobot yang cukup besar ya teman-teman, 20%.
Jadi memang penting ketika teman-teman menyiapkan strategi alokasi waktu presentasi itu juga harus menyisakan waktu untuk menjawab fishball karena apa namanya durasi yang kami siapkan itu adalah durasi presentasi plus fishball. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak dapat fishball, alhasil 20% bobot yang harusnya teman-teman bisa dapatkan itu tidak berhasil didapatkan dan potensinya untuk tidak juara itu sangat besar. Untuk teknik presentasi juga cukup besar, ada 20% diatur, dan juga untuk sisanya bisa dilihat ya ada 2%, 15%, 10%, dan ada 15% juga. Jadi ketika membuat presentasi pun juga memang harus memperhatikan yang mana aja sih parameter yang materinya tuh dianggap penting, bobotnya besar. Misalkan ada kreativitas dalam pelayanan ini 15%, kemudian kinerjanya juga 15%. Berarti saya harus mengemphasize di parameter tersebut. Izin bertanya dengan siapa? Saya Anggun dari BTN. Oke, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menanyakan masalah presentasi pengalaman pelayanan. Di template pengalaman pelayanan itu dijelaskan bahwa yang dijelaskan tidak hanya satu kejadian pelayanan, namun beberapa kejadian yang sering terjadi. Ya. Jadi pada saat presentasi, apakah kami hanya dapat, kami disarankan untuk menjelaskan satu kejadian saja atau beberapa kejadian, Mbak. Jadi kan untuk pengalaman pelayanan kan kalau sesuai dengan template itu tidak hanya satu kejadian seperti itu. Baik, jadi memang apa namanya selama melaksanakan TBCC ini sendiri banyak peserta itu menampilkan pengalaman pelayanan yang spesial gitu. Jadi yang hanya nggak sering terjadi gitu, nggak sering teman-teman tangani gitu, tapi teman-teman tampilkan di dalam pengalaman pelayanan. Yang kami harapkan adalah teman-teman sifatnya jadi menggambarkan apa saja sih pengalaman pelayanan yang biasa, pelayanan apa saja yang teman-teman tangani, kemudian nanti teman-teman bisa ambil satu contoh dari pelayanan yang sering dialami. Misalkan saya biasanya menangani informasi terkait kalau orang perbankan ya gitu terkait kartu kredit gitu. Nah, ada contoh spesial ketika menangani informasi kartu kredit pada saat itu. Jadi sifatnya dari umum ke khusus gitu istilahnya ya pada saat menjelaskan pengalaman pelayanan itu sendiri. Jadi jadi pelayanan yang jarang banget teman-teman tangani, tapi teman-teman tampilkan gitu. Kami sih sarankannya gitu adalah pengalaman pelayanan-pelayanan yang biasanya sering dilakukan, tapi nanti ketika mengambil contoh kreativitasnya itu bisa mengambil di salah satu pelayanan yang eh, terkait hal tersebut gitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait itu? Nanti saya juga jelaskan ya, ada poin-poin per parameter yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan seputar presentasi? Untuk pertanyaan apakah di luar materi? Pertanyaan fishball ya ini. Apakah ini pertanyaan fishball kah rekan-rekan dari BSI? Oke, pertanyaan pada saat fishball itu pertanyaannya tidak diambil secara spesifik di masing-masing materi rekan-rekan ya. Jadi kami tidak customize jumlah pesertanya saya informasikan ada 370. Kalau misalkan kita harus bikin materi, maksudnya pertanyaan khusus sesuai dengan materi teman-teman, eh, waktunya tidak cukup gitu oleh panitia. Jadi kita bikin pertanyaannya pertanyaan umum general gitu terkait pelayanan, tapi disesuaikan dengan role pekerjaan teman-teman ya. Misalkan agent inbound ya nanti pertanyaannya ya pertanyaan pelayanan seputar agent inbound. Nanti kalau misalkan agent digital ya pertanyaannya pelayanan seputar agent digital. Telesales pun juga gitu. Sampai nanti back office, customer service juga hal yang sama ya.
Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, Iya. saya Ria dari BTN. Mau bertanya untuk ukuran PPT-nya berapa ya? Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, semisal di PowerPoint itu di awal pembukaan atau di tengah-tengah itu disempilkan musik atau video gitu, apa boleh? Kemudian yang ketiga, ketika kita presentasi, kita kan membawakan sebuah tema. Kemudian Ya. apakah kita bisa membagikan sesuatu merchandise kepada dewan juri sesuai dengan tema yang kita bawakan ketika presentasi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Dengan Kak siapa, Bu? Boleh tahu? Ria. Dengan Kak Ria. Ria, oh ya, Oke. Karya ya. Oke, Karya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait ukuran presentasi ya. Kalau untuk ukuran presentasi, nanti fasilitas yang disediakan oleh panitia itu adalah bukan proyektor ya. Jadi kita sediakan TV ukuran kemarin hasil konfirmasi dengan hotelnya adalah TV seukuran 85 inch. Nah, kalau untuk ukuran optimumnya gitu, teman-teman bisa pakai 16:9. Jadi jangan ambil 4:3 karena apa namanya space-nya akan jadi semakin lebih kecil tulisannya. Nah, sebetulnya sih kalau untuk 85 inch ukuran pastinya bukan 16:9 ya, tapi kalau misalkan apa namanya teman-teman mau ambil gampangnya itu ambilnya 16:9 saja. Kemudian untuk materi presentasinya, kami melarang teman-teman untuk memasukkan video ya di dalam presentasinya. Jadi hanya boleh gambar atau mungkin suara saja, audio saja. Karena apa namanya nanti teman-teman akan terlalu banyak apa namanya terlalu banyak bergantung nanti sama video yang nanti teman-teman tampilkan. Jadi kami melarang adanya penggunaan video untuk presentasi individual. Kemudian untuk merchandise, kami sarankan untuk tidak membagikan merchandise ya kepada dewan juri. Jadi biar perlakuan antar peserta dengan antar juri itu sama semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, mohon maaf, boleh diulang yang terakhir tadi gimana? Soalnya sinyal Un- saya kurang baik. Oke, baik. Untuk apa namanya untuk membagikan merchandise kepada dewan juri tidak diperkenankan ya, Kak. Mbak Alia, izin tanya. Boleh. Iya, eh, kembali ke terkait pengalaman pelayanan. Tadi saya masih kurang ngeh. Di sini kan diceritain tidak hanya satu kejadian pelayanan. Contoh misalkan saya kan dari perusahaan gas negara. Misal ada beberapa case yang ditangani yang sering itu misalkan gas mati, gas bocor, ataupun terkait tagihan. Berarti dari di awal saya jelaskan terlebih dahulu bahwa saya menangani case-case tersebut. Setelah itu baru saya mengerucut pilih satu yang spesial. Nah, nanti yang satu spesialnya ini, apakah nanti kita sebutkan si satu pelanggan yang kita tangani itu atau secara general bahwa kasus yang spesial itu yang gas mati misalkan. Seperti apa Mbak Alia? Untuk apa namanya kasusnya itu sendiri ketika sudah disebutkan gitu, saya menangani misalkan ada beberapa case gitu yang sering saya tangani itu adalah gas mati. Nah, untuk ketika pada saat nanti disebutkan gitu, saya punya pelanggan yang saya menangani pelanggan yang punya gas mati gitu, kasus gas mati. Nah, nanti disebutkan, boleh disebutkan gitu profilnya seperti apa, biasanya kebutuhannya seperti apa, itu boleh disampaikan. Jadi teman-teman bisa saja menceritakan gitu terkait salah satu pengalaman pelayanan yang teman-teman tangani ya. Jadi seperti itu. Siap, Ada terima kasih Mbak Alia. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Nah, teman-teman? Mbak Alia izin bertanya. Boleh. Ya, perkenalkan saya Andi dari TAF. Mau konfirmasi aja, mau nanya untuk pertanyaan fishbowl-nya itu ada berapa pertanyaan dan apakah fishbowl itu masuk ke dalam satu presentasi dan berapa lama ya waktu presentasi bersama dengan fishbowl-nya, Mbak? Itu aja. Oke.
Makasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan fishbowl. Eh, Untuk pertanyaan fishbowl, teman-teman hanya perlu menjawab satu pertanyaan fishbowl saja ya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Mbak Desya gitu. Jadi pada saat selesai presentasi, teman-teman akan pada saat selesai presentasi, teman-teman dari Dewan Juri gitu akan mengambil salah satu pertanyaan fishbowl yang ada di namanya fishbowl ya, karena kita sebutnya ada pertanyaan di dalam fishbowl gitu. Jadi mengambil salah satu pertanyaan, nanti selesai presentasi, juri tersebut akan membacakan gitu pertanyaan yang sudah diambil. Nanti teman-teman tinggal langsung menjawab gitu pertanyaan tersebut dan juga harus memperhatikan durasinya